永远都不会后。你已不再是冰云仙宫的弟子。 Mendapati kabar Yunce telah berakhir, orang pertama yang terpukul adalah Peri Iwechan. Sesampainya di depan gerbang, dia sampai berhalusinasi kalau Yunce berada di hadapannya dan meminta tidak perlu untuklah khawatir. Tetapi secara tiba-tiba, tubuhnya kembali ditarik oleh Raja Iblis. Hal ini membuat Peri Iwechan menganggap Yunce telah benar-benar berakhir. Tangisan dan sikap kekhawatiran dari Peri Iwechan membuat semua orang sangatlah kebingungan. Dikarenakan untuk istana Dewa Bingyun, para kultivator wanita tidak boleh menaruh rasa cinta kepada siapapun. Dan sikap yang diperlihatkan benar-benar menandakan kalau Peri Iwechan telah jatuh cinta kepada Yunce. Bahkan kondisinya semakinlah kacau. Dia menyerang gerbang tersebut dengan secara membabi buta sembari berkata, bukankah dia pernah berjanji kepada dirinya sebagai pria sejati, dia akan datang ke istana Dewa Bingyun untuklah mencari dirinya. Sampailah dia tidak bisa menerima kenyataan ini dan malah jatuh pingsan. Tanpa basa-basi, Peri Iwechan dibawa ke Nenek Jiumu untuklah dirawat. Setelah dari semua itu, mereka pun langsunglah bubar guys. Namun, tidak untuklah Xia Yuanba. Dia orang yang paling merasa bersalah karena kematian dari Yunce. Dia pun bersujud dan memohon maaf sebesar-besarnya dengan berkata, kelemahanku yang telah membunuhmu. Dia berjanji akanlah menjadi kuat dan tidak mau hanya menjadi orang yang tidak berguna lagi. Sedangkan untuk Peri Iwechan yang telah berada di kediaman Nenek Jiumu, dia telah diperiksa dan kondisinya baik-baik saja. Dia hanya perlu untuklah beristirahat. Namun, ada satu hal yang perlu mereka perhatikan. Kalau Peri Iwechan telah berlatih ilmu gaib elemen es. Saat ini, tubuh dan organ dalamnya sangatlah dingin. Jadi, yang dikhawatirkan, janin yang berada di dalam perutnya mungkin tidak akan bisa dipertahankan. Ya, kalian tahu dan pasti ingat kalau janinnya itu adalah junior Yunce. Sontak mereka terkejut-kejut mendengar Peri Iwechan sedanglah mengandung. Awalnya mereka sempatlah tidak percaya karena itu sangatlah tidak mungkin kalau senior mereka tidak pernah berhubungan dengan pria. Nenek Jiumu merasa diremehkan. Dia telah menjadi tabib selama 189 tahun, orang yang pernah dia obati lebih banyak daripada orang yang mereka temui. Jadi tidaklah mungkin dia salah menilai, apalagi menilai hamil atau tidak, itu adalah hal yang sangatlah mudah. Tetapi para juniornya masihlah tidak percaya, sampailah mereka mendatangi Peri Iwechan untuklah mendapati pernyataan langsung darinya. Orang pertama yang mempertanyakannya adalah Chu Yueli. Dia juga calon istri dari Yunce. Ya, untuk Peri Iwechan, dia sama sekali tidaklah menyangkalnya kalau dia benar-benar mengandung. Sedangkan ya, untuk Ling Yuefeng, dia kembali bertanya, siapa ayah dari anak tersebut? Namun, Peri Iwechan tidak inginlah memberitahu dengan alasan dia tidak perlu untuk mengikuti urusannya. Tetapi ya, Ling Yuefeng mencurigai ayah dari anak tersebut adalah Yunce. Hal ini membuat Ling Yuefeng benar-benar sangatlah kecewa. Wanita yang paling dia cintai, bahkan sampai dia kejar-kejar untuklah mendapatinya, malah orang lainlah yang mendapatinya. Sedangkan untuk istrinya sendiri sedanglah memata-matainya dari kejauhan, melihat tingkah laku dari Ling Yuefeng yang sama sekali tidaklah rela, benar-benar mengecewakan hati istrinya guys. Aduh, ini bapak-bapak satu ya. Hal inilah memicu iri, kedengkian, dan kebencian dari hatinya Suan Yu. Dia inginlah sekali istana Dewa Bingyun benar-benar hancur. Yang namanya perselingkuhan tidak bisa untuklah dibela guys. Karena masalahnya akanlah semakin besar. Untuk Peri Iwechan meminta kepada juniornya jangan membahas tentang hal ini lagi. Segeralah kembali ke istana Dewa Bingyun.
Sementara itu untuk Ling Yun, dia juga telah patah hati. Dia yang bertemu dengan ibunya mengungkapkan semua keluhan yang selama ini. Sejak kecil, dia telah berlatih pedang. Dan sekarang ini dia memiliki harapan lain. Belakangan ini, dia menyukai seorang gadis yang tak lain adalah Xia Qingye. Untuk ibunya memang sudah mengetahui anaknya ini menyukai sosok dari Xia Qingye. Bahkan sudah mempunyai rencana beberapa hari ke depan dia akanlah pergi ke istana Dewa Bingyun untuklah melamarnya. Tetapi semua itu sudahlah terlambat. Sekarang Ling Yun telah patah hati melihat wanita yang dia sukai sudah memiliki pawangnya, guys. Semua itu terbukti ketika Xia Qingye mendatangi tempat kejadian. Dia mengambil setetes darah tersisa milik dari Yunce dan mengenang semua perbuatan dari Yunce yang sangatlah begitu baik hati kepadanya. Dari melindunginya, membantu dia meningkatkan kultivasi, bahkan memberikan dia kebebasan, seperti merusak surat pernikahan, agarlah dia bisa memilih kehidupannya sendiri. Pertanyaan dari Xia Qingye, apakah dia sama sekali tidak berhak untuklah dilindungi? Untuk Ling Yun yang berada di belakang sempat bertanya apakah dia juga ingin melepas kepergian temannya. Tetapi ya balasan dari Xia Qingye lah yang membuat Ling Yun benar-benar patah hati. Iya, ini baru permulaan. Dengan berkata kalau dia melepas kepergian orang yang paling berharga baginya. Sampailah dia memotong setengah rambutnya. Dengan memotong setengah rambutnya, ini memiliki banyak sekali arti. Tetapi, arti yang paling mendekati kalau Xia Qingye telah menerima Yunce sebagai suaminya. Dan juga sebagai tanda sumpah kalau dia tidak akan berpaling darinya. Ling Yun yang mengetahui arti tersebut membuat dia benar-benar patah hati. Jadi ya, dengan melihat memotong rambutnya, Ling Yun sudah menganggap dia tidak lagi memiliki kesempatan untuklah mendapati hatinya. Karena untuk Xia Qingye telah menutup hati, guys. Hal ini membuat Xuan Yu benar-benar sangatlah benci terhadap istana Dewa Bingyun. Dia menganggap wanita-wanita yang berasal dari istana Dewa Bingyun adalah wanita malapetaka. Kebenciannya semakinlah mendalam. Dia meyakini istana Dewa Bingyun akanlah hancur di tangannya. Sementara itu, untuk di istana Dewa Bingyun, inilah saatnya Peri Yue-chan akan diinterogasi, guys. Peri Gongyu sebagai gurunya sungguh begitu kecewa. Dia merusak reputasi istana Dewa Bingyun selama ribuan tahun, yang membuat dirinya tidak menyangka-nyangka murid terbaiknya lah yang menjadi orang pertama melanggar aturan. Ya, untuk Peri Yue-chan, dia tidaklah menyangkalnya. Dia hanya bisa meminta maaf, tetapi dia memastikan akanlah menanggungnya dengan segenap tenaga. Masih belum puas dengan pernyataan dari Peri Yue-chan, Peri Gongyu memintanya bersumpahlah kepada leluhur untuk mengaborsi anaknya atau menggugurkan ya. Dan juga dia tidak boleh lagi untuk tinggal di istana Dewa Bingyun alias diusir. Sontak ya, Peri Yue-chan tidaklah menerimanya karena ini adalah anak dia dengan Yunce. Dirinya memang sangatlah bersalah, tetapi anaknya tidaklah bersalah. Tetap saja, Peri Gongyu tidaklah menerimanya karena peraturan tetaplah peraturan. Terlebih, dia memberitahu kondisi dari Peri Yue-chan. Janganlah pernah berpikir kalau dia akan melahirkan dengan lancar, karena orang yang berlatih teknik awan es akan membuat seluruh tubuh dan organ dalamnya menjadi dingin. Kemungkinan terbesarnya, anaknya akanlah meninggal dunia sebelum benar-benar dilahirkan. Terlebih, tempat ini juga sangatlah dingin, jadi membantu untuklah menghabisi anaknya sendiri. Dia memperhitungkan paling cepat 2 bulan, janinnya akanlah mati kedinginan. Wadidaw! Jadi ya, mau dia menggugurkan atau tidak, hasilnya tetap sama. Tidak ada kehidupan untuklah anaknya sendiri, guys. Namun, yang tidak disangka-sangka oleh Peri Gongyu, dia merelakan untuk melepaskan atau menghancurkan teknik awan esnya.
Ia sebagai gurunya mempertanyakan mengapa dia benar-benar rela untuk melakukan semua ini. Sebenarnya, sehebat apa, seistimewa apa sosok pria yang bernama Yunce. Bahkan, Peri Gongyu menganggap kalau Yunce memberikan sebuah obat pemikat. Tetapi ya, Peri Yue-chan memberitahu dia sama sekali tidak memberikan obat apapun. Namun, dia adalah orang yang begitu baik dan sangatlah peduli. Dia orang pertama yang membantu dirinya dalam keadaan paling tersulit. Ya intinya, pertama kali bertemu dengan Yunce, Yue-chan dalam kondisi kritis ya. Dari kejadian tersebutlah, benih-benih cinta mulai tumbuh. Dan akhirnya, Peri Yue-chan yang telah dibentuk tidak memiliki perasaan seperti wanita, hati yang begitu dingin langsunglah mencair jika berada di dekatnya Yunce. Jadi pada intinya, Yunce berhasil membentuk Peri Yue-chan layaknya seperti seorang wanita yang perlu untuklah dicintai, perlu diperhatikan, perlu penuh kasih sayang juga. Bahkan, dia mengaku jika tidak dekat dengan Yunce, dia hanyalah seorang wanita yang tidak berdaya. Dan sebetulnya dia hanya berharap besar kepada gurunya kalau dia bisalah menerima dirinya di sini. Dan selamanya, masalah ini benar-benar berakhir. Dia pun langsunglah menggampar Peri Yue-chan. Sembari memberitahu, leluhur pernah berkata, cinta di antara pria dan wanita adalah racun paling ganas di dunia ini. Dan pastinya, di masa depan dia akanlah menyesal menjalin percintaan seperti ini. Balasan dari Yue-chan, selamanya tidak akanlah menyesal. Dia akanlah menanggung semua beban ini. Dia hanya menyesal beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan. Dan baru benar-benar mengerti setelah Yunce tewas, satu-satunya garis keturunan yang dia tinggalkan ada di perutnya, guys. Jadi, pernyataan dari Peri Yue-chan, dirinya bukan hanya merelakan teknik A1S, tetapi dia juga bisa mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan ini semua. Wadaw! Lantas, Peri Gongyu, dia tidak lagi mau berdebat dengannya. Karena baginya, Peri Yue-chan sudah membulatkan tekad dan keputusannya. Jadi, dia menyatakan, sekarang ini Peri Yue-chan bukan lagi murid Istana Dewa Bingyun. Meski begitu, sebagai guru yang telah membesarkan Yue-chan dari kecil, dia memberikan sedikit kebaikannya, menyuruhnya untuklah tinggal di wilayah salju Bingji. Mendengar itu, Yue-chan langsunglah bersujud dan berterima kasih serta meminta maaf atas selama ini. Kepergian dari Peri Yue-chan berarti adanya kekosongan dari 7 Peri Bingyun, dan Xia Qingye akanlah menggantikan posisinya. Bahkan dia menjadi posisi pertama. Dan juga untuk Istana Dewa Bingyun akanlah ditutup selama 3 tahun. Ya, kalau Peri Gongyu tahu, Xia Qingye juga dibantu oleh Yunce dan jatuh cinta kepadanya, sudah pasti dia akanlah saksi Xiong. Sementara itu, di bawah altar pedang Yu atau tempatnya Raja Iblis Yun Changhai, Yunce masihlah tergeletak dan tidak sadarkan diri. Dan kita bersambung untuklah di episode 6 season 2 kali ini. Ya, untuk Yunce, dia sedanglah tertidur lelap karena barusan terkena serangan, guys. Sedangkan di luar, sudahlah kocar-kacir mendapati informasi kalau Yunce meninggal dunia. Sebenarnya Mimin sedikit kesal dengan Istana Dewa Bingyun, guys. Bisa dikatakan, Istana Dewa Bingyun ini sebagai tempat atau sekte yang akanlah memutus keturunan. Jadi ya, keturunannya akan berhenti di kalian gitu. Pahamkan maksud Mimin, ini 11-12 dengan biarawati. Namun biarawati memiliki sisi positif. Mereka mengabdikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jadi ya, tidak akanlah menikah dan melepaskan kehidupan duniawi. Berbeda dengan Istana Dewa Bingyun. Ya, peraturannya sama, tetapi maknanya beda gitu. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
去冰云仙宫找我吗？不后悔，永远都不会后。你已不再是冰云仙宫的弟子。